lebih detail Bante, maksud saya adalah siapa yang masuk sangga dalam hal acara Katina ataupun sangga dalam hal perayaan Sangga Dana Katina Bante. Hmm, Sangga Dalam dalam acara Katina. Katina dan sangga dalam perayaan Sangga Dana Katina. Sangga dalam acara perayaan Katina. Kita biasanya Bisa kasih contoh yang lebih jelas, ya? Nah, dulu Bante saya pernah mendengar katanya kalau ada perayaan Sangga Ya. Dana Katina itu minimal dihadiri oleh 5 biku, begitu. Oh, Dalam hal Katina juga harus ada 5 biku yang berpuasa di sana untuk bisa membuat ciwara Bante di saat itu. Tapi di saat lainnya juga, oh tidak harus 5 biku, bisa 4 biku juga. Nah, itu bagaimana Bante penjelasannya? oh, eh, setahu saya ya, di zaman dulu itu sebetulnya ya namanya perayaan Katina yang kita tahu sekarang itu, setahu saya itu tidak ada, ya tidak ada. Jadi begitu para biku selesai wasa, pada begitu selesai menjalani pawarana, itu umat-umat ya sudah bisa memberikan jubah, tidak perlu para biku dikumpulkan dalam satu hall, ada satu upacara khusus begitu, ya bisa bisa langsung secara pribadi begitu, ya bisa juga secara pribadi. Cuma ya memang dewasa ini terutama di Indonesia, di luar negeri sebetulnya juga ada ya namanya perayaan Katina. Eh, tapi biasanya itu juga mereka juga kalau bikunya itu kadang ada wihara walaupun bikunya sendiri sudah banyak, tapi mereka juga kadang mengundang biku-biku yang lain. Tapi ada yang juga hanya eksklusif, maksudnya itu hanya biku yang wasa di sana yang merayakan Katina. Maksud itu dalam perayaan Katina tersebut itu uh, apa uh, ya dalam perayaan Katina tersebut ya yang hadir adalah para biku yang wasa di sana dan umat yang mempersembahkan jubah ke biku yang berwasa di sana. Tapi bisa juga undang biku dari luar. Kemudian kalau di ya Indonesia ya umumnya memang eh, mereka mengundang misalnya di satu wihara hanya hadir hanya ada satu biku yang wasa dan umumnya ya dikatakan bahwa pada saat perayaan Katina itu minimal ada 4 biku yang hadir dalam perayaan Katina tersebut. Nah, kalau menurut saya, kalau secara winaya atau secara dhamma, mungkin tujuannya itu supaya ini saja bahwa umat eh, maksudnya itu eh, pada saat umat berdana jubah kepada para biku karena mereka berdana kepada misalnya sangga, ya dikatakan pahalanya lebih besar sehingga itu mengondisikan umat untuk membuat bisa menghasilkan, bisa mendapatkan jasa-jasa kebajikan yang lebih besar. Kalau menurut saya itu, Baik, ya Pak. kalau secara winaya sebetulnya tidak ada peraturan untuk itu. Maksudnya itu, misalnya di wihara tersebut hanya ada satu biku yang wasa. Lalu waktu perayaan Katina harus mengundang 4 biku yang hadir dalam perayaan Katina tersebut. Dalam winaya tidak ada peraturan itu. Itu sebetulnya itu hanya suatu inovasi belakangan. Baik Bante. Ya. Nah, Bante setahu saya kalau di negara Thailand Bante, Hmm. saat Katina itu biasa para umat tidak akan mendahului dari raja Bante. Biasa raja itu memberikan jubah terlebih dahulu kepada sangga, nanti para Ya, umat baru ikuti Bante. Kan seperti itu di negara Thailand Bante. ya, Kalau di ya. Myanmar Itu ataupun yang lain bagaimana Bante? kalau di Kalau di Myanmar ataupun di negara yang lain bagaimana? setahu saya tidak ya. Kalau di Thailand mungkin hanya itu di Thailand dan di negara yang masih ada rajanya. Ya, di negara Buddhis yang masih ada rajanya, Thailand Bante.
Thailand, Hmm. lalu Di Kamboja masih ada Kamboja. raja, tapi rajanya sudah tidak ini lagi, sudah tidak begitu berkuasa. Hmm. Laos saya tidak tahu, ya, ya mungkin itu karena di Thailand masih ada sistem kerajaan. Kalau di negara-negara Buddhis yang lain, setahu saya tidak. Dan Ya. apakah Bante ada tradisi-tradisi khusus Bante di setiap negara? Apakah ada Bante tradisi khusus di setiap negara? Misalkan di Myanmar ada tradisi yang hanya ada di Myanmar begitu saat karantina. Apakah ada Bante? Kalau di Myanmar itu mereka ada juga yang namanya Abhidhamma Day. Jadi pas hari selesai wasa itu kan dikatakan Sang Buddha juga turun dari surga Tawatimsa. Hmm. Ya setelah selesai mengajar ibunda beliau. Nah, jadi pada apa kalau saya tidak salah itu jadi pada hari selesainya wasa itu juga umat-umat di sana itu mereka menerbangkan lampion-lampion ke langit, ya, untuk memperingati peristiwa itu. Tapi saya pikir di zaman sekarang menerbangkan lampion-lampion itu juga perlu memperhatikan keamanan lingkungan. Jadi Benar. jangan sampai nanti menimbulkan kebakaran hutan atau lampionnya jatuh menimpa atap rumah orang lain, lalu nanti menimbulkan kebakaran. Baik Bante. Nah, Ya. baik Bante. Tadi kita bicara tentang ya yang normal Bante. Misalkan ya para biku selesai masa wasa dengan baik, kemudian ada acara karantina seperti itu. Misalkan Bante seorang biku tadi gagal berpuasa Bante. Apakah diperkenankan Bante mengikuti Sanggadana Katina? Maksud perayaan Sanggadana Katina di sini maksudnya adalah umat itu melakukan perayaan Sanggadana Katina karena melihat para biku selesai puasa dengan baik Bante. Tapi ada satu biku misalkan diundang, tapi dia gagal berpuasa. Apakah dia diperkenankan Bante mengikuti Sanggadana seperti itu? Ya, memang upacara Sanggadana itu diadakan karena para biku selesai wasa. Tapi karena menggunakan istilah Sanggadana, sehingga kalau menurut saya biku tersebut berhak juga. Karena dia kan masih termasuk anggota Sangga. Benar Bante. Ya. Kecuali biku tersebut memang dia tidak boleh misalnya dalam upacara yang namanya upacara penyerahan jubah katina. Katina Ciwara. Hmm. Karena untuk penyerahan jubah katina itu biasanya itu dilakukan di Sima, ya dihadiri oleh para biku. Ya, dihadiri para biku, kalau nggak salah umat boleh menonton ya. Boleh sih Bante, boleh menonton Bante. Boleh ya, ya tapi jauh ya, lebih dari satu hatha pasang. Ya, mereka dari jauh menonton, tapi ya jadi biku tersebut dia tidak boleh mengikuti upacara itu. Dan dia juga tidak mendapatkan bonus katina. Tetapi Bante, Tapi kalau misalnya upacaranya itu hanya dengan nama Sanggadana, sejauh dia berada di wihara itu pada saat itu, ya kalau menurut saya boleh-boleh saja sih dia ikut dalam Sanggadana itu. tapi kan ini yang dimasukkan sangat dana katina dulu Bante. Yang bikin masalah kan di kata-kata katina ini Bante. Yang kadang-kadang Ya, para biku yang gagal berpuasa itu punya rasa bersalah Bante. Kan saya ini nggak selesai puasa ya, dengan baik, tapi saya diundang untuk sangat dana katina, yang dimana umat itu biasa melakukan itu karena para biku selesai puasa dengan baik. Itu kan ada rasa bersalah buat para bikunya Bante. ya. Berarti ini bikunya itu diusahakan jangan sampai Hmm. ini melakukan pelanggaran melanggar masa wasanya, atau yang kedua adalah ya jadi jangan sampai melanggar masa wasanya sehingga dia berhak untuk ya, dia bisa dengan lega untuk mengikuti acara katina itu, atau yang kedua adalah ya dia tidak usah ikut acara katina itu, Hmm. ya Berarti jadi dia tidak usah menerima undangan katina itu. Berarti menurut Bante kan maksudnya kembali kepada bikunya masing-masing ya, bagaimana Ya, biku. betul, Nah, betul. tentang biku yang gagal berpuasa Bante. Kalau yang kedua itu masalah biku yang tadi tidak bisa puasa di bulan pertama, dia berpuasa di bulan kedua.
Kemudian kan dia juga tidak diperkenankan untuk ikut Katina Bante, karena sudah habis masanya itu. Bagaimana menurut Bante? Apakah ia masih Ya, diperkenankan ikuti Sanggadana Katina Bante? dia tetap bisa pawarana, tapi dia tidak mendapatkan bonus Katina. Kalau ikuti acara Sanggadana Katina apa boleh Bante? Eh, Setahu saya di Indonesia biasanya acara itu sudah selesai. Karena berarti pada saat jadi biasanya kan selesai wasa misalnya bulan 10 ya, bulan 10 dan selama 1 bulan setelah bulan 10 itu masa Katina. Ya, istilah populer di Indonesia namanya masa Katina. Sebenarnya yang namanya masa Katina itu tidak ada dalam Tidak buku ada. Inaya. Mm. Ya. Nah, jadi selama masa Katina itu ya berarti biku itu dia sedang menjalani wasa. Dan pada saat dia masih sedang menjalani wasa, lalu kalau itu acara itu diselenggarakan sehubungan dengan Katina, berarti dia tidak berhak untuk mengikuti acara itu, kecuali acara Sanggadana itu tidak ada embel-embel Katina. Hmm. Ya, yang seperti yang itu, yang Anda tadi sebutkan sebelumnya. Kalau kita konsisten dengan apa ya, ya kalau kita konsisten dengan prinsip yang tadi Hmm. dipegang. Ya, Baik Bante, ya. baik Bante. Baik Bante, untuk pertanyaan terakhir Bante, sebenarnya ini pertanyaan sambungan dari awal. Saya lupa menanyakan kepada Bante. Eh, Biasanya masa wasa di adhika masa Bante, menambah 1 bulan itu kan agak berbeda. Untuk yang adhika masa, biasanya kan mundur 1 bulan Bante, Oh, untuk masa wasanya itu. ya. Hmm. Apakah apakah dengan demikian, misalkan ada adhika masa yang biku yang telat masuk masa wasa, apakah juga sistemnya tetap sama Bante? Oh, berarti musim hujannya itu ada 5 bulan. Ada adhika masa Bante kan menambah 1 bulan lagi Bante. Iya, nambah 1 bulan. Nah, ini pertanyaan baik. Eh, yang membuat saya itu tidak begitu yakin dengan jawaban saya. Eh, Kalau menurut hemat saya, itu harusnya berarti musim hujannya ada apa? Ada 5 bulan. Harusnya sih tetap 4 sih Bante harusnya. Hah? Tetap 4 kan harusnya Hanya tetap 4 ya? 4. Kan 4 Oh, 4 hanya 4 ya? 4 4 Ya, 4. makanya tadi saya bilang saya kurang yakin. Oke, ya, berarti hanya 4 ya. Ya, kalau ada adika masa, ya berarti 4 bulan. Hmm, Eh, tapi bukan berarti masa wasanya itu 4 bulan ya. bukan Maksud Bante. itu musim hujannya 4 bulan. 4 bulan. Musim hujannya tetap 4 bulan, tapi masa wasanya tetap hanya 3 bulan saja. Iya Bante. Ya, Maksud saya apakah sistemnya yang dijalankan tetap sama Bante? ya Apakah tetap sama. Harusnya tetap sama. Ya. hmm, baik Bante. Karena kan kadang-kadang kita yang belum mengerti Bante kan bisa berpikir yang aneh-aneh. Oh berarti kalau ada adik masa mungkin ada yang berbeda Bante. Seperti itu. Oh, ya, Nah, harusnya sama. saya juga pernah mencatat Bante, kalau kita berpuasa, misalkan ada 4 biku di sana, tapi tidak ada yang menghafal Patimokkha, itu termasuk pelanggaran Dukata. Apakah benar Bante? Iya, betul. Ya, jadi makanya kalau mau berwasa banyak orang, itu harus ada yang bisa menghafal Patimokkha. Ya, harus yang bisa menghafal Patimokkha. Kalau misalkan 4 biku itu kemudian satu diutus Bante untuk belajar menghafal Patimokkha di wilayah lain, yang ada biku yang menghafal Patimokkha, begitu. Apakah diperbolehkan Bante? Pada masa wasa itu, Iya. harusnya ini, kalau menurut saya ini, harusnya waktu masuk wasa, dia sudah harus selesai belajar menghafal Patimokkha-nya. Hmm. Ya. Ya, kalau dia diutus ke tempat lain untuk belajar menghafal Patimokkha, ya berarti dia bukan wasa di sana. Mm-mm. Misalnya gini Ya. Bante, misalkan hari Senin Bante, misalnya diutus Hmm. oleh para biku belajar di sebuah wihara Hmm. A, kemudian dalam lima hari pulang Bante, kemudian 2 hari, Boleh, ya, boleh.
boleh Boleh. Bante ya. Maksudnya berkesimpang, Ya, maksud saya ya, dia ya, tetap berpuasa Bante, tapi dia ada ya, keperluan sesuai dengan dhamma begitu. Dia pergi, ya, nanti dia pulang, dua lagi diam di tempat puasa, baru pergi lagi. Berarti boleh Bante ya, ya. seperti itu. Boleh saja. Tapi ini sebetulnya mengutus biku ke tempat lain untuk menghafal Patimokkha karena di zaman dulu belum ada rekaman Hmm. pembacaan Patimokkha. Jadi kan kita ke wihara lain ya untuk ini belajar menghafal ke biku yang sudah hafal. Nah, sekarang kan bisa belajar sama ini sama recorder Iya Bante, ya. benar. Tinggal itu mendengar ulang-ulang terus sambil menghafal begitu saja. Baik Bante. Baik Bante kalau seperti itu. Ya, baik Ya, Bante. Ini adalah pertanyaan dari para biku ataupun dari para umat Bante. Tentu ini ya, kami tanyakan, mungkin para biku lain juga sudah pada tahu Bante, ataupun umat-umat yang dulu juga sudah pada tahu. Tapi kan namanya zaman itu selalu ada perubahan Bante. Karena juga ada biku yang masih muda, ada umat-umat yang sudah masih muda Bante, yang mungkin belum ya, mengetahui apa itu wasa, apa itu katina. Sehingga terkadang kita agak ragu Bante dalam menjaga masa wasa bagi para bikunya ataupun bagi para umat yang mengadakan Sanggadana Katina Bante. Karena para umat bingung. Ini yang diundang 4 atau 5 biku Bante. Kan kadang mereka bingung Bante. Seperti itu. ya, Baik Bante, terima kasih Bante atas podcastnya ya. pada malam hari ini. Semoga berguna bagi para biku dan bagi para umat Bante.